Aplikasi pemantauan kualitas udara, beberapa pekan terakhir kualitas udara di Jakarta tidak pernah keluar dari peringkat 10 dengan Air Index Quality terburuk di dunia. Banyak sekali informasi yang kita dapat mengenai penyebab dari kondisi udara di Jakarta saat ini. Mulai dari emisi transportasi hingga pencemaran udara dari batas luar Jakarta. Lalu apa sebetulnya faktor terbesar dari penyebab udara di Jakarta saat ini? Jika melihat data 5 tahun ke belakang pada 2018 dan 2019, tingginya polusi udara terjadi pada bulan Juli hingga September. 2020, Juni hingga Agustus, 2021, April sampai Agustus, dan 2022, Juni hingga Agustus. Sejumlah gedung tinggi di Jakarta beberapa pekan terakhir terlihat tertutup kabut putih polusi udara. Langit di ibu kota pun tidak terlihat jelas. Dengan indeks kualitas udara yang mencapai 99 hingga 190, dengan cemaran konsentrasi particulate matter atau PM 2,5 lebih kecil dari diameter satu helai rambut, di Jakarta pun tercatat 15 hingga 30 mikrogram per meter kubik. Angka ini 5 hingga 10 kali lebih tinggi dari ambang batas aman yang telah ditetapkan oleh WHO. Fakta kualitas udara yang buruk ini juga diperkuat oleh studi dari Organisasi Pemerhati Udara asal Finland, CREA, yang mengatakan kualitas udara Jakarta yang buruk terjadi secara berulang setiap tahun. High pollution period ini selalu diperkeruh dengan kondisi cuaca kemarau yang ada di Jakarta. Staff Analyst Center for Research on Energy and Clean Air, Catherine Hasan, mengaku selain saat ini sudah memasuki musim kemarau, Jakarta juga merupakan bagian dari kota industrialisasi dengan area yang padat penduduk. Selain itu, tingginya penggunaan pembakaran fosil menjadi faktor utama polusi buruk yang terjadi saat ini. Catherine mengatakan terdapat banyak fasilitas industri seperti pembangkit tenaga listrik atau PLTU yang terletak dekat dengan Jakarta, memicu perpindahan polusi udara lintas daerah. Ini tahunan, setiap tahun itu berulang ada semacam siklus hari-hari dengan kualitas udara buruk. Jadi di tahun 2019 itu dikumpulkan data, dianalisa apa yang mungkin kontributor lain yang cukup signifikan. Nah, di sini di studi itu ada khusus dilihat sumber-sumber pembangkit, PLTU, dan juga sumber-sumber dari proses industri. Jadi dari studi kami itu dilihat ada 136 fasilitas industri, ya termasuk PLTU, pembangkit, itu berada di radius 100 km dari area Jakarta. Hal serupa disampaikan oleh Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Ia mengaku kualitas udara di Jakarta saat ini diperburuk dengan adanya fenomena El Nino yang menyebabkan kondisi udara menjadi lebih kering sehingga curah hujan yang berkurang dan meningkatkan suhu udara serta berkurangnya tutupan awan pada langit ibu kota. Fenomena ini membuat kelembaban udara menjadi lebih tinggi sehingga munculnya fenomena lapisan inversi yang mana pergerakan udara dari atas atmosfer yang turun ke bawah menekan lapisan di bagian bawah, membuat polutan PM 2,5 saat ini tertahan sulit untuk terurai. BMKG memprediksi kondisi fenomena ini masih akan berlangsung hingga awal Oktober. Dari musim kemarau yang kering, di mana hujan curah hujan bulanan rendah, bahkan tidak hujan sama sekali selama beberapa bulan, itu dapat berdampak pada memburuknya kualitas udara akibat tidak terjadinya pencucian polutan oleh air hujan. Dan karena kejadiannya itu beberapa hari bahkan beberapa minggu di beberapa wilayah sampai beberapa bulan, polutan itu akan terakumulasi dan diperparah dengan, dari hasil observasi kami, angin saat ini itu kalem, terutama di DKI. Jadi kami ada data hasil observasi kecepatan angin, mayoritas angin di DKI itu kalem. Artinya apa? Seandainya di situ ada polutan, itu sulit untuk bergerak. Jadi
Dwi Korita mengaku rekayasa modifikasi cuaca salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi polutan yang ada di udara. Hanya saja, minimnya tutupan awan efek dari adanya fenomena El Nino ini mempersulit BMKG melakukan rekayasa modifikasi cuaca tersebut. Ia mengimbau pemerintah dan masyarakat untuk adaptif dengan menerapkan program WFH terlebih dahulu. Mentari Detanzil, Nabil Haris, Jakarta. BMKG mengungkapkan alasan buruknya kualitas udara di Jakarta pada beberapa pekan terakhir ini. Rekayasa modifikasi cuaca menjadi salah satu cara mengurangi polusi udara yang sedang terjadi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan kualitas udara di Jakarta yang telah terjadi dalam beberapa pekan terakhir ini diperburuk dengan adanya fenomena El Nino. Dan hal ini menyebabkan kondisi udara menjadi lebih kering sehingga curah hujan yang berkurang dan meningkatkannya suhu udara serta berkurangnya tutupan awan pada langit ibu kota. Fenomena ini diprediksi akan berlangsung hingga awal Oktober. BMKG berencana melakukan rekayasa modifikasi cuaca untuk mengurai polutan yang ada di udara Jakarta dalam minggu ini. Solusinya saat ini kami sebetulnya sudah beberapa waktu yang lalu kami sudah menyiapkan TMC, tetapi belum bisa dilakukan karena menunggu awan yang cukup memadai untuk disemai menjadi hujan. Nah ini insya Allah persiapan kami ini memprediksi kira-kira tanggal 19, 20, 21 ini akan ada awan-awan hujan meskipun jumlahnya masih minim akan kami optimalkan untuk disemai agar turun sebagai hujan agar bisa